kita memastikan urusan honorer ini selesai Desember 2024. Dari 1,7 juta yang terdaftar di BKN, sebetulnya banyak lagi, tapi kami pikir selesaikan yang utama dulu yang terdaftar. Akhirnya memang seluruh rekrutmen honorer untuk P3K tidak membuka pendaftaran dari luar. Dia cuma memasukkan seluruh yang sudah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara agar masuk. Jadi kami akan mengawalnya dan kami tetap komitmen pokoknya semua selesai Desember 2024. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil seleksi administrasi P3K 2024 gelombang 1 sudah diumumkan. Ada 71.498 yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Angka ini bukan angka yang sedikit, tetapi angka yang sangat banyak mengalami kegagalan merubah hidup dari honorer menjadi P3K. Yang sangat miris, honorer K2 mengabdi 32 tahun gagal ikut tes P3K 2024. Lalu pertanyaan, bagaimana nasib mereka ini? Inilah yang kita bahas hari ini. Ada 3 prinsip kebijakan dalam penataan non-ASN. Pertama, tidak ada pemutusan hubungan kerja massal. Kedua, memastikan tidak ada pengurangan pendapatan yang diterima saat ini. Yang ketiga, menghindari pembengkakan anggaran. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengamanatkan penataan non-ASN wajib selesai paling lambat Desember 2024. Sesudah Desember 2024 tidak ada lagi namanya honorer. Yang ada hanya 2, PNS dan P3K. Lalu bagaimana nasib teman-teman kita yang TMS tetapi mereka THK2 dan non-ASN di database BKN yang sudah terverifikasi dan tervalidasi? Media online membuat judul honorer K2 mengabdi 32 tahun gagal ikut tes P3K 2024. Presiden, tolonglah. Ini ditayang pada hari Kamis 14 November 2024. Puluhan, bahkan ribuan honorer K2 teknis administrasi gagal ikut tes P3K 2024. Mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS menjadi peserta seleksi kompetensi tahap 1 karena surat keterangan pengalaman kerja tidak linear. Koordinator Wilayah Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi Provinsi Sumatera Utara (RVI) mengatakan sebanyak 40 honorer K2 dari Dinas PUPR Sumut ikut mendaftar seleksi P3K 2024. Kami masuk dalam database BKN serta sudah SPTJM dari Gubernur Sumut. Dia melanjutkan dalam proses seleksi penerimaan P3K 2024, mereka mesti mendaftar dan mengambil formasi OPD lain. Kenapa? Karena Dinas PUPR Sumut tidak mengusulkan formasi. Hal itu diketahui dari pengumuman yang dikeluarkan oleh Sekda Provinsi Sumut nomor 800 tahun 2024 tentang seleksi pengadaan P3K di lingkungan Pemprov Sumut tahun 2024. Karena hal tersebut, sebagian besar honorer Dinas PUPR Sumatera Utara dinyatakan tidak memenuhi syarat ataupun TMS. Alasan TMS dari verifikator ialah pengalaman di bidang kerja tidak sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar. TMS tersebut 100% dialami tenaga honorer K2
Dinas PUPR yang sudah lama mengabdi sejak 1992 sampai saat ini. Mereka masih aktif bekerja dengan masa kerja sebagai honorer yang sudah mencapai 19 sampai 32 tahun. RVI mengungkapkan kekecewaannya karena masa kerja belasan hingga puluhan tahun itu malah dibalas dengan predikat TMS alias tidak layak diangkat menjadi ASN P3K. Ini bertolak dari keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K 2024. Pada poin 1 sampai 3 memutuskan kebutuhan diperuntukkan untuk penyelesaian bagi pelamar XTHK 2 yang terdaftar dalam pangkalan database BKN. Tetapi kenyataan mereka berbanding terbalik dengan kondisi saat ini. Terlepas dari mekanisme seleksi yang sedang berjalan saat ini, kami berharap adanya keadilan untuk kami sebagai tenaga honorer yang sampai saat ini masih aktif bekerja, agar kami juga bisa merasakan menjadi ASN. RVI menambahkan 40 honorer K2 yang di TMS-kan merasa tidak mendapat keadilan. Pengalaman kerja mereka dianggap tidak relevan, lalu pengalaman kerja mereka yang sudah mencapai puluhan tahun masih juga tidak pantas untuk mendapatkan kesejahteraan status sebagai ASN. Ini menjadi tanda tanya besar kepada semua tenaga honorer. Teman-teman tenaga honorer, mewakili kawan-kawan, dia berharap pemerintah memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa mengikuti tahapan selanjutnya dalam proses seleksi P3K 2024. Mereka meminta tolong kepada Presiden, kepada Ibu Menpan RB, kepada Kepala BKN, berikan kesempatan kepada mereka sebagai reward atas pengabdian panjang mereka kepada negara. Teman-teman tenaga honorer, peristiwa ini adalah merupakan suatu peristiwa yang menyedihkan. Katakanlah di Sumatera Utara, tetapi banyak teman-teman THK 2 yang mengalami ini di daerah-daerah lain. Ini merupakan satu kasus mewakili kasus-kasus yang ada di instansi pemerintah daerah. Maka perlu ada kebijakan. Saya sarankan kepada teman-teman tenaga honorer yang TMS. Suarakanlah aspirasimu ketika Komisi 2 DPR RI akan merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Undang-undang tersebut akan direvisi dan di saat itulah Anda meminta kebijakan pemerintah agar Anda diangkat menjadi P3K. Paling tidak P3K paruh waktu. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.